Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Satgas PPKS Universitas Negeri Surabaya atau UNESA terus melakukan investigasi laporan dugaan kekerasan seksual, baik yang sifatnya temuan maupun yang mengadu melalui hotline yang dibuka. Awalnya kasus ini melibatkan dosen prodi hukum berinisial H. Tapi sejak kasus ini mencuat ke publik, jumlah korban bertambah dan melibatkan pelaku yang berbeda. Kepala Humas UNESA, Vinda Maya Setianingrum, mengakui kasus dugaan pelecehan seksual ini terus berkembang. Meski mengakui jumlah korban bertambah, Vinda enggan membuka berapa laporan yang masuk. Vinda mengatakan pihaknya saat ini fokus untuk mengumpulkan bukti-bukti dan pendampingan kepada para korban. Sebuah akun anonim media sosial kembali mengunggah sebuah postingan. Jika dugaan pelecehan seksual tidak hanya terjadi di prodi hukum saja. Kasus ini juga terjadi di Fakultas Bahasa dan Seni dengan korban dan pelaku berbeda. Informasinya, sampai Rabu 13 Januari 2022 ada 9 korban dan 4 pelaku. Kami dari tim Satgas PPKS tentu menyampaikan terima kasih begitu. Artinya kami bisa langsung bergerak untuk melakukan investigasi dan pola penanganan yang sama, karena ada tahapan-tahapannya kan. Ada berdasarkan layanan pengaduan atau hotline, kemudian ada berdasarkan rujukan dari fakultas atau prodi dan berdasarkan temuan gitu. Nah, yang di sosmed itu kami anggap itu sebagai temuan gitu. Kami menyampaikan terima kasih dan mohon waktu kami bekerja begitu. Pihak Rektorat memberikan waktu 7 hari sejak Senin lalu kepada Satgas untuk menuntaskan kasus dengan pelaku berinisial H. Kasus dugaan pelecehan seksual di UNESA direspon Polrestabes Surabaya. Tim dari Polrestabes sudah mendatangi kampus ini. Melalui pesan singkat, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana mengungkapkan belum ada laporan dari korban. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak kampus. Pihak kampus memastikan akan transparan dalam proses penanganan kasus dugaan pelecehan seksual ini. Satgas melibatkan banyak orang dengan berbagai disiplin ilmu. Satgas memastikan korban dalam kondisi terlindungi dan mendorong para korban lainnya agar mampu melaporkan kasus serupa yang mereka alami. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam kepada Bapak John Harrison Purba MPD dan selamat malam kepada semua rekan-rekan yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, di mana kami akan membahas tentang materi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sebelum itu, saya Fitri Ardila dan rekan-rekan saya yang bernama Mona, Dila, Delvi, Arta, dan Lilis yang akan menjelaskan apa itu kekerasan seksual. Baik, kita akan mendengarkan pengertian kekerasan seksual yang akan dibawakan oleh Mona. Belakangan ini banyak sekali berita yang menyedihkan tentang kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual di lingkungan kampus bukanlah suatu hal yang baru. Kekerasan seksual ini kerap kali dilakukan oleh oknum kalangan terpelajar, baik sesama mahasiswa, staf dan karyawan universitas, maupun tenaga pendidik. Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2016, kekerasan seksual di institusi pendidikan menempati posisi kedua terbanyak setelah pelecehan seksual di ranah privat. Apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender. Terima kasih kepada Mona yang sudah menjelaskan tentang apa itu kekerasan seksual. Selanjutnya kita akan mendengarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang akan dijelaskan oleh Dila. Bentuk-bentuk kekerasan seksual. Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013, ada 15 bentuk-bentuk kekerasan seksual di Indonesia dan dibedakan menjadi 3 golongan. Beberapa di antaranya adalah 1. Kekerasan seksual golongan pertama. Yang pertama ada pemerkosaan. Pemerkosaan adalah serangan paksa dalam hubungan seksual yang mengarah pada organ reproduksi. Yang kedua ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual melalui serangan fisik maupun non-fisik.
2. Kekerasan seksual golongan kedua. Yang pertama adalah prostitusi paksa. Prostitusi paksa adalah situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, tekanan, ataupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Yang kedua ada perbudakan seksual. Perbudakan seksual ini merupakan kondisi di mana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga pelaku kekerasan seksual ini merasa berhak atas tubuh korban tersebut. Yang ketiga ada kekerasan seksual golongan ketiga. Yang pertama ada pemaksaan aborsi. Pemaksaan aborsi adalah tindakan pengguguran kandungan atas dasar ancaman, tekanan, dan kekerasan dari pihak lain. Yang kedua ada pemaksaan kehamilan. Pemaksaan kehamilan adalah tindakan memaksa perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Terima kasih kepada Dila yang sudah menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Selanjutnya kita akan mendengarkan tentang faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual yang akan dijelaskan oleh Delvi. Halo teman-teman, apa saja faktor atau penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus? Dengan kondisi masyarakat di Indonesia, banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya beberapa kasus kekerasan seksual. Bahkan, banyak sekali kasus-kasus yang muncul di media massa justru terjadi di daerah kampus. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan mengapa kekerasan seksual terjadi di daerah kampus. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor ini biasanya memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan untuk melakukan hubungan seksual terhadap perempuan. Sehingga laki-laki cenderung melakukan tindakan tersebut terhadap perempuan. Pada faktor ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh sebab itu, reaksi yang diharapkan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimal tidak terganggu oleh tindakan tersebut. Tetapi pada kenyataannya, korban merasa terganggu atau terhina karena dilecehkan oleh pelaku. Faktor selanjutnya yaitu faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya yang beredar di masyarakat adalah ketimpangan gender serta relasi kuasa. Faktor ini menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk suatu sistem di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dibandingkan perempuan. Dan keyakinan masyarakat mendukung anggapan tersebut. Sehingga anggapan tersebut telah tertanam di dalam pikiran masyarakat. Faktor relasi kuasa yang dijumpai di banyak kampus, korban pelecehan seksual merasa terpaksa, tidak bisa menolak, atau hanya diam, lantaran pelaku adalah seseorang yang memiliki kedudukan atau kuasa di kampus, entah itu sebagai dosen, staf, ataupun ketua dalam organisasi tertentu di kampus. Wah, terima kasih ya Delvi sudah menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang dapat memicu kekerasan seksual terjadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Arta, yaitu dampak-dampak kekerasan seksual bagi korbannya. Tahukah teman-teman bahwa jarang sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang dilaporkan media massa cenderung tidak menyorot kondisi perkembangan korban pelecehan seksual. Berikut saya jelaskan dampak-dampak yang dialami korban kekerasan seksual. Yang pertama, dampak psikologis. Upaya korban untuk memulihkan pikiran mereka dari trauma dan syok berat akibat dari pelecehan yang diterima dirinya seringkali tidak berhasil, yang membuat kemungkinan si korban terserang depresi, stres, gangguan pasca trauma, bahkan mulai menyalahkan dan menyakiti dirinya sendiri, yang paling parahnya cenderung berkeinginan untuk bunuh diri. Yang kedua, dampak fisik. Korban yang mengalami kekerasan seksual secara paksa melalui kontak seksual dapat mempengaruhi kesehatan fisik tubuhnya, antara lain resiko penyakit menular seksual maupun infeksi kerusakan organ internal vital tubuh si korban. Bahkan kemungkinan yang tidak diinginkan yaitu kehamilan. Yang ketiga, dampak sosial. Dikarenakan korban yang tidak mendapat dukungan dari orang sekitar, mengakibatkan dirinya mengalami gangguan emosi yang berlarut panjang.
yang akan cenderung membuat dirinya malu dan menarik diri dari lingkungannya serta mengalami serangan panik yaitu takut akan orang sekitar. Terima kasih Arta atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan apa saja sih cara-cara pencegahan yang akan dilakukan untuk menghindari pelecehan seksual di lingkungan kampus yang akan dijelaskan oleh Lilis. Cara mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Dimulai dari diri sendiri. Sebagai wanita yang merupakan sebagian besar menjadi korban kekerasan seksual, karena kebanyakan dari tersangka mengaku tidak tahan melihat penampilan wanita yang terlalu terbuka. Jadi, sebelum terjadi kekerasan seksual, sebaiknya mahasiswa memakai pakaian yang lebih tertutup untuk mencegah terjadinya tingkat kekerasan seksual. 2. Memperkuat nilai-nilai tata krama dan keagamaan di kampus. Karena ketika mahasiswa memiliki nilai-nilai Pancasila, tata krama, dan agama, maka mahasiswa akan menjauhi diri dari segala jenis-jenis kejahatan. 3. Membatasi situs maksiat di kampus. Terima kasih Lilis atas penjelasannya. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual seakan tidak ada habisnya. Dan belum lagi ditambah pro dan kontra di dalamnya. Kekerasan seksual kerap sekali terjadi di kalangan wanita, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa lelaki juga dapat mengalami kekerasan seksual. Beberapa korban sudah ada yang menyadari bahwa mereka perlu mendatangi psikolog, tetapi ada juga beberapa korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini malu akan kejadian yang menimpanya dan tidak berani menceritakan kepada siapapun dan berakhir untuk dipendam sendiri dan ditanggung sendiri. Sebelumnya, semoga kita tidak mengalami kekerasan seksual dan kita akan dijauhi kekerasan seksual. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.